Halo, nama saya Rizky Dikurnia dengan NIM 182249934. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah, fungsi kapasitas merupakan hal yang terpenting bagi memori. Di mana semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak data yang dapat disimpan dan disuplai, yang akhirnya membuat prosesor bekerja lebih cepat, tergantung dari prosesornya sendiri. Dan juga suplai data ke RAM berasal dari hard disk, suatu peralatan yang dapat menyimpan data secara permanen. Memori juga merupakan pusat kegiatan pada sebuah komputer. Setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu, dan sistem operasilah yang bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses data pada suatu memori. Pada pembahasan manajemen memori ini berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Di sini ada gambar konsep dasar manajemen memori. Secara umum, semakin bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer, maka harga persatuan byte semakin rendah. Kapasitas penyimpanan semakin besar, frekuensi pengaksesan semakin kurang, dan kecepatan akses semakin lambat. Yang pertama yaitu register. Memori register adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Contoh dari memori register sendiri yaitu ada IR atau Instruction Register yang menampung kode instruksi yang akan dieksekusi, dan juga AX, BX, CX, dan DX yang nama lainnya yaitu Accumulate, Base, Counter, Destination, dan yang lain-lain merupakan register yang menampung data dan informasi. Karena masalah ukuran, kapasitas memori register sangat terbatas, maka dari itu diperlukan memori utama. Selanjutnya yaitu memori utama. Memori umumnya disebut sebagai Random Access Memory atau RAM, merupakan tempat penyimpanan sementara dan bersifat volatile, atau data akan hilang jika sumber tenaga berupa listrik hilang. Kapasitas memori dinyatakan dengan byte. Jika dibandingkan dengan kecepatannya, kecepatan transfer data dari memori utama cenderung sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesornya. Di sini terdapat contoh prosesor Pentium 4 1,7 GHz memiliki front bus sebesar 400 MHz. Dengan selisih kecepatan 4 kali, berarti setiap kali terjadi transfer data dari memori ke prosesor, prosesor harus menunggu sebanyak 4 kali siklus eksekusi. Selanjutnya yaitu memori cache. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan transfer data memori utama, digunakanlah teknik caching untuk memori utama dengan menggunakan memori cache yang biasanya terdapat pada prosesor. Kapasitas yang lebih kecil dari memori utama namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan mengikuti clock prosesor. Prinsip kerja cache ini sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi di memori utama. Seperti jika kita menutup suatu program atau aplikasi, dan ketika kita ingin membuka program tersebut, prosesor tinggal mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membaca dengan delay yang sangat kecil. Dan yang terakhir yaitu memori sekunder. Memori sekunder umumnya berupa hard disk dan ROM yang sifatnya non-volatile, yaitu data akan tersimpan meskipun sumber listrik tidak ada atau dicabut. Dan kecepatan transfer yang lebih lambat daripada memori utama. Tujuannya itu untuk mengatasi kekurangan tempat pada memori utama dengan menggunakan teknik virtual memory, di mana digunakan oleh aplikasi untuk menggunakan memori sekunder layaknya RAM fisik. Selanjutnya kita masuk ke pengalamatan memori. Pengalamatan memori adalah penempatan alamat pada ruang memori pada suatu sistem komputer. Yang bertugas melakukan pengalamatan memori adalah compiler. Compiler sendiri berfungsi mengubah source code programmer menjadi file yang berisi kode instruksi yang dapat dijalankan oleh prosesor. Metode pengalamatan memori itu mendefinisikan model alamat dituliskan pada kode instruksi program, mekanisme penyalinan, dan kapan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi program diterjemahkan dalam alamat fisik memori sesungguhnya. Secara garis besar, metode pengalamatan memori terbagi atas 1. Pengalamatan secara fisik.
physical atau absolute address, yang dimana alamat yang ditulis pada kode instruksi merupakan alamat fisik sesungguhnya. Yang kedua, yaitu pengalamatan secara logika atau logical addressing. Perlu ditranslasikan ke alamat fisik memori utama dan pada saat dieksekusi. Pengaksesan alamat akan ditranslasikan dengan menjumlahkan alamat awal pada instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapat alamat fisik memori. Dan juga relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel. Konsep pengalamatan memori terbagi menjadi 4, yaitu 1. Address binding, 2. Dynamic loading, 3. Dynamic linking, dan yang terakhir yaitu overlay. Address binding. Address binding merupakan aktivitas translasi alamat yang terdapat dalam kode instruksi yang tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logika yang perlu ditranslasikan terlebih dahulu. Address binding terjadi saat A. Compile time, yaitu alamat fisik memori diketahui sebelum dieksekusi agar langsung dapat ditulis pada source code. Yang kedua yaitu loading time, dilakukan pada saat loading program ke memori utama dan hasil kompilasi disimpan dalam file yang berisi alamat fisik. Jika terjadi perubahan relokasi, maka kode akan di-load ulang. Yang ketiga yaitu execution time. Execution time ini sendiri membutuhkan perangkat keras seperti MMU atau Memory Management Unit yang bertanggung jawab membantu proses perhitungan translasi alamat logika ke alamat fisik pada saat dieksekusi dan memungkinkan proses berpindah alamat ketika dieksekusi. Dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila satu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load atau belum. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengubah tabel alamat. Keuntungan dari dynamic loading sendiri adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar, diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pusaka untuk implementasi dynamic loading. Selanjutnya yaitu dynamic linking. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library, seperti language subroutine library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai copy dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini menghabiskan baik ruang, disk maupun memori utama. Bagaimanapun, tidak seperti dynamic loading. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi. Misalnya, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka sistem operasi melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar ruang alamat. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berekstensi .dll, .sys, atau .brp. Dan yang terakhir yaitu overlay. Overlay itu hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay itu membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dimuat dalam memori utama. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan proses dari sistem operasi. Swapping. Swapping adalah mekanisme memindah-mindah proses dari main memory ke secondary storage atau disk, atau sebaliknya dari disk ke main memory. Meskipun menurunkan performa dari komputer, tetapi proses swapping ini membantu untuk menjalankan lebih banyak proses dan juga bisa menjalankan proses-proses yang besar. Di swapping ini ada backing store dan rollout roll-in. Backing store ini disk cepat yang cukup besar untuk mengakomodasi copy semua memory image pada semua user, menyediakan akses langsung ke memory image. Dan rollout roll-in yaitu varian swapping yang digunakan dalam penjadwalan prioritas, yaitu proses dengan prioritas rendah di swap out sehingga proses dengan prioritas tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Bagian terbesar dari swap time adalah transfer time.
transfer time secara proporsional dihitung dari jumlah memori yang di-swap. Ini adalah skema swapping yang menggunakan rollout, roll-in, di mana proses satu ini prioritasnya rendah, maka dia akan di-swap out. Dan proses 2 ini akan di roll-in karena dia mempunyai prioritas lebih tinggi. Sekian penjelasan tentang pengalamatan memori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.